Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sefrekuensi, bertemu lagi bersama saya Firly. Saya Mia. Saya Reni. Oke, hari ini kita ada di Jills Cafe. Di sini di Pangkalan Bun, tepatnya di pertigaan lampu merah BPD. Ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja ke sini gitu untuk mungkin cari inspirasi. Enak ya tempatnya, santai, estetik. Nah, buat foto-foto nih kayaknya yang unyu-unyu cocok di sini gitu. Selain itu juga makanannya juga recommended. Nanti silahkan coba sendiri mana yang sesuai dengan lidahnya kalian gitu ya. Nah, teman-teman frekuensi, hari ini tuh kita mau bahas tentang literasi. Karena literasi itu banyak, jadi kita hari ini mau bahas tentang literasi keuangan nih. Nah, untuk sekarang literasi keuangan itu kayaknya sangat penting ya, apalagi ini mendekati bulan-bulan yang penuh pengeluaran gitu. Nah, supaya kita lebih tahu tentang kita membahasnya dari sisi kita aja ya, pengalaman pribadi gitu, supaya bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Nah, aku mau tahu dulu nih, menurut Mbak Mia, menurut Mbak Reni, literasi keuangan itu apa sih? Menurut saya dulu ya. Menurut saya, mungkin nanti kalau ada yang kurang lengkap bisa dikatakan sama Mbak Reni ya. Kalau literasi keuangan menurut saya itu kemampuan manusia itu untuk menararkan sebuah konsep uang. Jadi konsep uang dari cara mendapatkannya, cara menggunakannya, atau jadi cara menggunakannya gitu ya. Jadi lebih bijak atau tidak gitu. Apa ya? Kalau Mbak Reni gimana dok? Apa sih gimana Mbak Reni literasi keuangan? Kalau menurut saya sih kayak kemampuan kita bagaimana bijak mengelola keuangan, baik di masa umurnya anak-anak pun juga perlu diajarkan tentang tadi konsep keuangan, bagaimana dia menghargai uang, bagaimana dia menggunakan uang yang baik seperti itu. Kalau untuk orang dewasa tentunya lebih kompleks ya. Nanti kita akan dulu pengalaman kalian ya. Oke, berarti adalah skill atau kemampuan kita ya dalam memanage atau mengatur keuangan gitu. Entah dapatnya dari mana, terus dikeluarkannya ke arah mana gitu ya. Seperti itu. Oke. Soalnya kan kadang sering ya pengalaman teman-teman gitu kan, yang habis tanggal 1 gajian, tanggal 2 sudah hilang nggak tahu kemana, tanggal 3 sudah itu mungkin dampaknya, kalau salah satu dampaknya ya kalau kita tidak punya literasi keuangan yang cukup baik. Oke, nah ini menarik ya. Kira-kira tuh kapan sih kita harus memulai mempelajari atau minimal kita tahu dulu tentang literasi keuangan? Sejak dini sejak punya gaji sendiri? Ya telat ya. Telat ya. Kalau menurut saya itu sejak manusia itu kenal dengan uang. Usia berapa ya? Misalnya tergantung ya, kalau misalkan ada anak kecil yang memang dari TK tuh sudah mulai dibiasakan jajan sendiri, itu mulai paham ya konsep uang. Itu mungkin dengan cara yang sederhana, misalnya uang jajannya Rp1.000. Nah nanti mungkin orang tua bisa kasih pemahaman, jangan dibuat jajan semua ya, nanti sebagian ditabung atau sebagian untuk beli mainan keinginan kamu atau apa. Jadi ada dibiasakan ya, ada pembagiannya ya, berapa persen buat ini, mungkin nggak berapa persen ya anak-anak, nanti sekian bagian ini buat ini, terus yang ini buat ditabung. Mungkin kita kenal itu maksudnya. Dan kadang kalau orang tua yang sendiri yang belum memiliki literasi keuangan itu justru kadang terlalu memanjakan anak, misalkan anak minta apa, ayo turutin semua, itu jadi tidak ada rem gitu ya. Kalau Mbak Reni gimana? Iya, kan Mbak Reni udah punya anak. Jadi ini pengalaman mengajar kalau untuk mengajarkan tentang literasi keuangan sendiri,
film gitu mungkin udah familiar ya. Awal itu buat apa kegiatan dan sebagainya. Kemudian rezeki yang apa didapat itu mungkin secara visual itu mungkin dalam bentuk uang seperti itu kalau anak-anak ya. Kemudian dia jajan pakai apa seperti itu, dia udah tahu kenapa pakai uang seperti itu. Bagaimana dia menghargai uang itu sendiri ketika kita ngasih ini ada rezeki dari apa nih kalau mau berjajan boleh dan dia mulai bisa kalau bahasa mbak, kalau bahasa Jawanya apa ya bisa dapat uang segini dia bisa membagi-baginya bukan dicak ya diatur gitu, dibagi-bagi ya apa ya dibagi ini untuk keluar ini kayak anak tadi ya, berarti bagiannya tuh udah ada tuh, jadi anak-anak tuh udah tahu bahwa apa yang dia dapat itu bukan harus semuanya dia bisa, itu konsepnya seperti itu. Kalaupun dia bisa ada ini ya, ada juga kan mungkin suapnya. gini ya, kalau misalkan tahu nih ini uangnya dari ayahnya bekerja begini, jadi mungkin dengan untuk mendapatkan uang itu tuh ayahnya tuh harus apa ya berjuang dulu, jadi mungkin akan lebih bisa menghargai itu kan ya. Mungkin kalau masih balita itu belum bisa menolak ya. Ini dapat terus orang tuh tahunnya ambil di ATM itu gitu mungkin aja usia ya. SD gitu ya, mungkin dia sudah mulai mengenalkan ya ambilnya kalau kita usia anak saya itu karena dia udah mulai mengalami sendiri pelatihan berjualan, dia semakin bisa paham gitu. Jadi kalau semula pengen apa tinggal bilang bun ya pengen ini maunya ada aja seperti itu. Ketika dia sudah mulai belajar berjualan dia mulai paham apa rezeki itu didapat jadi berjualan, habis itu dapat fasenya seperti itu. Kita berjuang dulu terus dapat rezeki kemudian semula dia langsung tadi kalau main langsung dia sekarang udah bisa paham. Pun aku sekarang karena memang nggak mudah ya dengan jualan itu, dia harus menawarkan, kemudian berapa laku, mungkin sebagian belum tentu laku, dia jadi nggak boros tuh, dia bisa tahu resiko juga kalau berjualan, dia jadi bisa tadi bisa ngerem ini sebagian boleh bisa lah saya buat jajan, terus sebagian dia nggak langsung habiskan. Ternyata melalui fase tadi, fase dia belajar berjualan, terus kemudian dia pelan-pelan menghargai konsep uang, dan ya itu kesadaran itu tumbuh sendiri sebenarnya. Oke. Nah ini penasaran lagi nih, kalau tadi kan itu sudah masuk ke teknik sih kayaknya tadi ya, sudah masuk ke teknik. Nah kalau misalnya Kanami di Pangkalan Bun, Mbak Mia sama Mbak Reni ini pendatang gitu ya, pasti ada lah teknik-teknik mengatur keuangan negara, mengatur keuangan negara antar berantai ini gitu. Gimana sih caranya mengatur keuangan? Apakah ada teknik-teknik khusus yang digunakan oleh Mbak Reni dan keluarga? dia lebih ke orang tua ya, berarti orang tua boleh, terserah sih. Karena kan apalagi sudah berumah tangga ya, pasti kan harus mengatur keuangan. Apalagi misalnya sumber dana ada beberapa macam, terus pengeluarannya ada banyak nih, keran-keran yang harus dilalirin gitu. Nah itu gimana tuh kalau mulai dari dulu ya. Pertama tadi kan dari sumber dananya, misalkan kebetulan ada beberapa membidangi sekarang beberapa usaha, nah itu jangan dicampur adukan. Misalkan ibu rumah tangga yang punya bisnis sampingan, bikin kue-kuean atau bikin itu anggaran untuk rumah tangga dan usaha itu dipisahkan. Pertama. Terus ini udah mengerucut kalau yang di bidang usaha sih itu nanti lain lagi ya. Jadi yang fokus ke rumah tangga. Kalau yang fokus dulu tuh sebenarnya kalau masalah bagaimana tipsnya ini kan
setiap keluarga mungkin punya cara sendiri-sendiri ya, dan sudah sempat beberapa kali itu mencari kontrol terbaiknya gimana ya, itu sempat trial and error juga. Dulu kan sempat tuh ada yang bilang katanya, oh setiap pengeluaran tuh dicatatin semua gitu. Termasuk uang parkir kan Mbak? Iya, dan lama-lama ya ngumpet sendiri kan 2.000, terus ada yang capek 5.000 dia aduh kok jadinya Jajan begini. nah jadinya lost semua. Nah habis itu kok kayaknya ribet banget gitu hidupnya kan. Habis itu jadi saya pecah, maksudnya ganti metode, jadi lebih simpel. Jadi kalau di saya pribadi itu ibaratnya ada pembagian, jadi nanti yang untuk konsumsi berapa persen, yang untuk tabungan. Jadi tabung itu di awal, jangan nabung sisa. Oke, Dijamin jadi dari 100%. Nah, Mbak Mia pakainya persen gitu ya? saya pakai persen. Oke. Pakai persen, misalkan ada untuk cicilan itu tetap ada, dan yang satunya lagi untuk dana berbagi. Oke, Ya, jadi pokoknya saya ada 4. Jadi pokoknya ini gitu, dipakai untuk konsumsi, untuk saving itu kalau konsumsi itu saya mikirnya untuk masa sekarang, ya kan. Saving itu untuk masa depan, maksudnya untuk dana jaga-jaga, untuk barangkali nanti mau invest apa, ya kan. Kalau cicilan itu ibaratnya kita membayar untuk yang masa lalu. Ya. Misalkan kita udah ngambil kemarin, itu kalau masih ada. Tapi kok misalkan nggak ada, itu tetap dianggarkan untuk nanti suatu saat untuk membeli hal yang apa ya, barang bukan konsumtif. Jadi ibaratnya nabung dulu. Jadi misalkan seandainya mau beli kendaraan gitu kan, oh daripada besoknya nyicil gitu kan, jadi ibaratnya nabung di depan. Nah, jadi itu untuk aset. Itu dan berarti ada beli aset gitu ya Mbak Mia, nabung, konsumsi, terus dan untuk berbagi. Sharing. Iya, sharing ya, itu berbagi itu kan bisa untuk teman, keluarga atau siapa gitu kan. Jadi konsepnya dari situ. Dan dulu tuh malah kadang saya tuh sering sekali kayak temen gitu ya, jadi lebih bantu orang tuh banyak banget. Ya dia yang lain dibantu dia enggak, jadi filternya kurang gitu kan dulu tuh. Sampai kayak yang dibantu nih sebenarnya malah apa ya, baru tahun belakangan tidak layak dibantu sebenarnya. Bukan berarti nggak ikhlas ya, maksud itu. Dari situ tuh jadi ada budgetnya sendiri. Oh ini dia udah apa ya, sudah terlalu jauh, jadi lebih selektif lagi untuk bantu itu untuk orang yang benar-benar memang layak dibantu gitu. Berarti ada ini ya, ada filter. Iya, Penyaringnya itu dari keuangan dari kita. budget, ya dari budget kita sendiri. Jadi kalau misalkan pernah lah, misalkan ada teman pinjam nggak kemana, ya udahlah anggap itu dana berbagi sampai selama masih dalam itu, jadi tidak mengganggu yang lain gitu. Jadi kalau misalnya pun orang melihat tuh kayaknya nih maunya punya, maaf ya, maunya kayaknya orangnya berkecukupan gitu, ini bisa dia diutangin gitu kan. Kalau udah budget itu tadi sudah nggak ada, berarti ya dengan tegas gitu, harus sorry ya, gitu, harus bersama ya gitu. Proses bank juga lama gitu kan. Ini bank tambah riba Ya, makanya. Nah kalau Mbak ini gimana tuh? Iya, kurang lebihnya Pakai persen atau pakai nominal? Kalau kami nominal sih, tapi nanti nominal itu kan kita bisa prediksi di awal gitu. Kalau jadi sebenarnya kalau ini suami istri nanti kita sama-sama transparan. Kita jadi penghasilan suami berapa, penghasilan saya berapa, suami juga tahu, saya juga tahu berapa gitu kan. Jadi kan nanti kita sepakat ini pertama memang benar itu saving itu diutamakan. Ketika gaji itu pertama turun, itu yang didahulukan adalah saving dulu. Terus habis itu konsumsi itu diperkirakan nih, kalau cukup kita bulan ini berapa. Kalau apalagi kalau perantau ya Mbak ya, terus ini lebih ada lagi, harus ada dengan jaga-jaga buat mudik, karena kalau untuk naik pesawat berpindah bolak-balik itu kan lumayan. Jadi kami ada tabungan untuk itu. Jadi bukan lagi saving
buat yang tadi untuk jangka panjang, tapi Buat juga saya atau keinginan ya, Iya. maksudnya yang keinginan. itu kayak memang kebutuhan kami. Kalau mudik itu kan udah kayak memang Sudah terjadwal ya. Iya, udah terjadwal, terus kemudian dan harus dananya kan udah jelas di depan mata. Oh Bang Abi segini, oh berarti kita bisa dalam 1 bulan itu kita masukkan dana segini, seperti itu. Kemudian untuk yang sedekah tadi tetap itu ada dana jaga-jaga juga itu diutamakan, bisa ada apa, bisa keluar, ada saudara yang butuh begitu. Kalau kita jadi tadi bikin buku apa ekspor di Oke. Ini penasaran nih. Kan sudah ada yang pakai persen, pakai nominal gitu. Seberapa sulit sih ngurus kayak gitu? Tantangannya di mana? Awal ngitung persenannya. Enggak, Maksudnya? kalau saya kan kalau Mbak Reni kan mungkin langsung nominal karena sudah ibaratnya dari Pasti. gajian bulan sebulan sekian gitu kan, jadi nominal udah gitu kan. Nah, misalkan kalau ini kan nggak tentu, jadi tanggal sekian, kadang ada sekian gitu. Nah, itu pokoknya berapapun langsung di split gitu, langsung di ini. Jadi yang boleh diganggu, yang boleh di ini ya udah yang bagian konsumsi aja, yang lainnya udah masuk pos, jadi cuma numpang mampir. Nah ini teman-teman frekuensi harus lihat juga ya, berhubung ini kita ada 2 contoh gitu dengan pendapatan yang tidak tiap bulan gitu ya, pendapatannya waktunya tidak pasti gitu, kadang harian gitu, kadang makanan gitu ya. Nah kalau Mbak Reni dari segi yang bulanan gitu. Tapi untuk saya kan kalau yang mungkin yang bulanan kan suami. Maksudnya kan tapi pembagiannya tetap ini kan, hitung 1 bulan kan. Iya, tapi serunya itu kadang ini kita jadi saling apa, saling nutupin. Soalnya kalau nanti minus buat mudik, kemudian mudik kok kalau di kampung itu kan kampung halaman kita tuh kadang biayanya tuh tak terduga, jualan udah untuk transportasi segini, ternyata kemarin kok habisnya katakanlah segini, bisa sampai di segini juta ya. Oh ya udah, berarti nanti saya buat jaga-jaga dulu gitu, biar nggak saling apa ya Mbak ya, nggak berbincang gitu Ya, pokoknya salah siap ya. Jadi saling menopang. ya. Gitu. Jadi yang tetap yang Mbak Reni bulanan, terus yang tidak tetap tadi dari pendapatan Mbak Reni sendiri gitu ya. Itu yang netnya gitu ya. Kalau pendapatan istri itu kan ya, kalau dari suami ada cukup alhamdulillah, kalau belum ya itu siap melalui ya. Sip, nanti bisa diperkirakan gitu ya. Yang cocok buat teman-teman frekuensi yang mana nih? Gitu. Apakah hitungan persen ataukah hitungan nominal gitu. Nah, ini lanjut tadi sudah menceritakan pengalaman penerapan masing-masing gitu ya. Pertanyaan menarik berikutnya adalah gimana sih supaya kita itu nggak kebobolan, nggak kebocoran keuangan kita, supaya nggak cepat habis atau sampai terlilit utang, gimana? Triknya gimana? Kalau Mbak Reni sendiri gimana? Kalau kami itu dari alhamdulillah itu berkomitmen sama buat yuk kalau bisa jangan coba gitu. Itu sebenarnya, tapi mana mungkin sih kan kalau beberapa orang bertanya Ada orang itu, ada orang prinsipnya gini Mbak Reni, kalau nggak utang tuh nggak bisa punya. Nah, itu ada orang banyak ya. Benar-benar. Jadi di masyarakat sini sebagian besar sih pernah itu, atau ini pengalaman ya, aku juga pernah dengar dari orang, kalau kita nggak utang kita nggak punya apa-apa, nggak bakal punya apa-apa, uangnya habis terus gitu. Terus aku mikir gitu. Nah ini kalau misalnya dari Mbak Reni gimana? Berarti komitmen dulu satu. Dan kita yakin kalau Allah itu kan adanya ya, jadi udah yang kita sesuaikan kemampuan aja. Jadi misalnya mau punya beli mobil merek X, jangan memaksakan untuk beli mobil merek ini jadi pajaknya nanti ya dibeli dengan kredit, mending
beli second dulu gitu. Tapi kan itu kita beli cash gitu. Berarti mulai apa menahan diri untuk apa ya, biasanya kalau punya sesuatu ya tahan dulu Ya, ya, lebih ke itu situ ya. pilihan sih, Ya. lebih ke apa ya, kayak mau bersabar dulu seperti itu. Tidak usah mau butuh pengakuan orang pengen dianggap wah, tapi kita itu apa ya, nyaman dengan apa yang kita punya gitu. Bersyukur ya karena ada dia tetap gitu. Kalau kita punya sesuatu ya berarti jualannya dicari, atau mungkin ada bagian-bagian yang apa nggak penting itu tuh kita minimalisir gitu. Dan sebenarnya kalau memang utang itu tuh dari sisi agama sebenarnya nanti akan memberatkan juga. Sebenarnya kita tadi memberatkan ya dari itu dan kan ada tambahan bunga kan, dan itu biasanya tuh Itulah yang jadi berkah gitu. Iya, ya terus sebenarnya akan memberatkan di kemudian hari gitu. Jadi kalau lebih baik sih dari awal itu memang punya niat itu ya apa, punya keinginan apa, nabung dulu sesuai ini kan, sesuai nanti apa kak pusing di belakang. Oke, biasanya kalau misalnya Mbak Reni sama Mbak Mia sendiri, apa nih yang biasanya untuk mungkin diminimalisir menurut Mbak Reni? Kalau pengeluaran yang mana nih yang bisa dikasihkan tips itu sudah bisa loh gitu kita minimalisir mungkin kalau di Mbak Reni ada nggak tips? Kalau saya tuh tadi beli barang-barang yang sebelumnya nggak terlalu terbuka. Ada orang kan beli sesuatu bukan karena butuh tapi karena gengsi, itu bisa. Karena gengsi, karena lucu, karena ada promo jadi kalap. Nah, itu maksudnya. Apakah kita hapus brand ini aplikasi khusus itu? Sebenarnya itu apa ya, tergantung kita ya. Kalau kita masih bisa itu kan juga promonya juga kadang menarik, kan diskonnya kan juga lumayan itu. Jadi kita pintar-pintar sebelum buka aplikasi baca dulu doa masuk pasar juga. Tapi minimal kita udah siap nih dengan apa yang fokus aja, kita yang butuh apa yang beli itu. Terus kadang kita kalau soalnya kan cobaan mama itu juga gitu kan, jadi yang tidak sesuai dengan list yang dibutuhkan itu yang termasuk bikin pengeluaran jadi besar seperti itu. Terus saya mulai belajar ini kemarin kalian ngajarin tentang jurnal itu, teman belajar ini kan dulu tuh sempet nulis soal pengenalan keuangan keluarga tuh yang tadi, tapi nggak terlalu detail, maksudnya apa bisa Jaga ribu, bawang 5.000 gitu ya, nggak gimana tuh? Iya, hanya garisnya aja. Misalnya hari ini itu pengeluaran berapa ratus ribu. Jadi dalam seminggu itu kita tuh bisa memperkirakan gitu. Nanti evaluasi bulan depannya, bulan ini tuh habis terlalu banyak tuh di bagian mana gitu. Gitu aja sih. Tapi masih sampai sekarang kan belum? Masih sampai sekarang belum? Ini baru belajar kayak gitu. Kembali dulu seperti itu, terus kemudian kok males ya. Terus dari situ mulai lagi karena setelah pindah sini kan agak lumayan tuh, kan beda sama ya. Untuk di pengeluaran di Jawa itu jauh banget. Ada pengeluaran ekstra ya. Jadi kalau harganya beda, harganya lumayan di sini, tapi kita yakin ya tadi kembali lagi apa dimanapun tuh pasti rezeki Allah kasih, ya kita pengelolaan sih gitu aja sih. Kalau Mbak Reni gimana Mbak? kalau saya ini justru termasuk orang yang nggak terlalu suka belanja, nggak bisa. Istri yang Jadi Kebalikan sama iya, saya. jadi marah suami itu kamu nggak pernah belanja, kamu bajunya masih ada dia yang suka ayo beli ya senang aja ya gitu. Cuma kalau saya ini sering kebobolannya beli buku. Sama deh sama. Jadi kan kadang kan Kilat gitu ya. jadi kan sekarang lebih sering online ya belinya, karena kan di Pameran Kediri belum ada lah toko buku yang lengkap. Jadi kan kadang mikirnya sekalian ongkirnya beli numpuk banyak atau di lemari masih segelan semua belum dibuka, jadi kayaknya tuh jadi mau beli lagi nanti dulu deh, ini dulu ini habiskan dulu buku yang udah di ini, jadi itu kayak trap. Jadi kan takutnya beli sesuai keinginan gitu ya, belum kasih bacanya nanti kan apa mana jadi baca gitu. Jadi itu sih ya.
sama suami aku juga kadang-kadang nggak mikir gitu kalau beli buku nih kayaknya bagus deh sekalian deh gitu. Terus baru dibaca tuh kadang-kadang tuh 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu. Terus aku kemana ya gitu. Jadi mencari diri kan bukan masalah orang juga, kadang mau bahas ya, jadi kadang melihat ibu ini kasihan, mas terobak di lemari belum diapain gitu. Itu ini masih apa ya. Oke, Jadi belajar rem di situ. Nah teman-teman tadi kan juga dengar ya dari Mbak ini ada teknik journaling. Nah mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang gitu ya, di video-video selanjutnya, biar tahu nih manfaat journaling itu apa. Iya. Jadi ini ada salah satu, ini sebenarnya contoh. Ini salah satu challenge saya itu catat laporan keuangan keluarga. Dan ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, lumayan konsisten ini. Cuman ya nanti pulang ke rumah nanti tuh biasanya tadi jajan apa aja ini gitu kan. Tapi hanya saya cuma nyatetnya itu besarnya ada beberapa aja sih. Dan itu ternyata lebih bisa ya tadi kayak mengkontrol utang agar gak terlalu terus ngambil uang ATM-nya. Karena dulu misalnya berapa digit Di dompet nyimpen duit cash banyak apa sih? dulu Apa lebih sering online semua jadinya? dulu sekalian ambil banyak, tapi sekarang tuh kok kalau ambil banyak tuh kok cepet habis ya. Sekarang itu ada kayak kan ada dompet ya itu kalau malas bolak-balik langsung dibagi aja. Kalau enggak apa itu kasih sedikit aja cash yang di dompet, nanti tuh yang lain biar di ATM. Nariknya sedikit jadi kan malas ke ATM udah belajarnya besok bisa ditahan gitu. Iya kadang gitu kalau ngajak ponakan gitu kan, misalkan kan kadang nih ponakan kalau sama tante suka manja ya, ada ini jarang yang mumpung minta ada yang bayarin kan kadang gitu. Kalau dia enggak, misalkan saya tuh paling nggak suka, bukan artinya nggak suka gimana, maksudnya kalau beli untuk mainan tuh memang saya batasin. Tapi kalau buat makanan oke. Makanan atau hal yang bermanfaat tapi nggak masalah gitu kan. Tapi itu pun misalkan jalan nih ke mall, biasanya kan anak tuh lapar mata ya, unitnya gitu, kalau itu nangis, aduh kalau udah di rumah tuh udah diwati-wati jatahnya kamu sekian ya mas, sekian gitu kan. Berarti nominal gitu. Nominal, iya nominal. Nanti kalau udah jadi terserah mau muter-muter mana aja, tapi tahu kalau mainan ini pasti nggak di ACC deh. Jadi selain mainan nanti udah dilihat tuh misalkan sekiranya ini barangnya mahal gitu kan. Aku tuh pernah yang ngeliatin dari jauh dan aku cuma lihat aja jadi itu udah ada remnya gitu, udah ngerti batasannya sekian. Berarti gitu. sudah ada pembicaraan dan kesepakatan Iya, gitu, masih kecil gitu ya. Ya ini ada sih sama kayak situ juga kalau misalnya mau ambil susu, oke nggak apa-apa, nanti maksimal segini ya gitu. Biasanya pakai cara dari ketentuan berlagi berdua. Soalnya Dari keuangan dia juga ya biar yang bisa nanti yang bisa aku beli itu maksimal harga berapa. Terus karena dia sekarang udah mulai belajar jualan itu, jadi enaknya saya mbak boleh beli tapi pakai uang cash sendiri ya gitu. Nah itu sebenarnya nanti kalau aku mau beli lagi boleh, tapi lebih rajin lagi jualannya gitu. Nanti biar beda tangannya nggak apa, tapi apa tuh dia jadi kayak lebih pintar buat milih, oh ini yaudah aku tak beli ini dulu ya bu, anakku dulu yang itu kita beli besok lagi. Jadi kayak dia bisa sendiri ya. Sendiri, jadi itu bersyukurnya saya tuh atas inisiatif sendiri. Kalau bisa tak bawa jualan lagi di sini. Nah itu bersyukurlah kepada ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya, dan di sekolah itu mungkin digalakan gitu ya mata pelajaran kewirausahaan. Nah mungkin dampaknya sudah dirasakan kali gitu. Oke. Kayaknya seru ya untuk membahas keuangan gitu, apalagi sudah menjelang Ramadan, di mana barang-barang mungkin pada kebiasaannya naik dan pengeluaran semakin meningkat gitu Banyak ya. pengeluaran tak terduga. Nah, Hari pertama Uber dengan kelompok A. Nah itu gimana nih? Kedua Penasaran nih.
gimana menghadapi Ramadan tahun ini? Apa yang sudah punya planning? Iya, tapi reuni teman SMP, Teman hari itu suami, teman suami, teman SMA. Gimana? Apa ada trik? Kalau buka puasa tuh saya lebih cenderung lebih suka puasa di rumah. Buka puasa di rumah, Santai. maksudnya lebih santai, mau sholat tuh nggak terganggu. Kayak kalau di luar tuh terburu-buru gitu kan. Jarang sih masuknya. Oh, termasuk jarang. Karena membatasi diri. Atau misalnya sama keluarga kan? Keluarga paling mendekati lebaran ya. Nah, Jadi langsung berarti boom di situ. Gue di situ pengen ini pengen itu. Oke. Biasanya gimana triknya mbaknya? Apa udah berarti pakai nabung dari awal tadi? Iya, kalau Kalau yang misalkan anggaran misalkan mau pulang aku udah dibudgetkan dari awal. nomor ini, iya. Karena itu besar, Ada lumayan di- ya Mbak, kalau kita sepuluh lumayan Iya. kerasa ya. Ini berhubung fans migran dari jauh, karena agak-agak terjangkau untuk harga tiket ya. Iya, dan harga tiketnya pun biasanya Nah berapa itu hari? enggak? Oh iya, kan berapa kali lipat? Iya, 7 hari. Iya. Oh berarti planning. Udah. Oke. Iya, jadi Oke. memang kayak ya hidup rantau tuh memang harus jadi membuat kita tuh jadi planning diri jauh-jauh hari ya Mbak ya, nggak bisa apa 2 hari lagi pulang gitu gitu jauh-jauh hari. Memanage keuangan sendiri, Iya. waktu sendiri, terus beli tiket itu kan untuk lebaran kita udah beli dari bulan yang lalu, Ada seperti promo itu. gitu kan sekali. Iya, iya kadang orang tua tuh kan kadang ada batasan. Kita ya realistis. Apa kalaupun nanti kita bisa dalam segini ya kita nabung di asumsi harga normalnya segini gitu. Jadi seandainya nanti apa beli kok apa dengan harga yang lebih tinggi atau mungkin kita masih ada uang Gitu ya. gitu. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Oke, berarti itu, nah berarti mau tanya nih, untuk planning itu apakah tahunan sudah Iya. dibuat biasanya di Iya. awal tahun? Umumnya di awal tahun. Jadi misalkan gini ya, Hmm. misalnya ini kan dari pengalaman tahun sebelumnya kita sekali mudik untuk biaya berapa? Ya nanti itu dibagi 11 bulan. Berarti kalau bulan puasa tuh udah nggak masuk itu kan ya biasanya kan lebih Oh, jadi pengeluarannya tuh udah mulai ada double-double gitu kan gitu. Jadi misalkan sekian, nah itu dibagi. Itu pun kalau misalkan kita punya usaha kan ada THR, nah itu pun sama sistemnya kayak gitu. Jadi itu ditabung dulu. Iya, kalau kalau untuk usaha itu kan nanti apa tidak boleh mengganggu apa keuangan yang di dompet suami atau keluarga. Jadi kalau misal usaha itu istri, tempat saya itu juga kalau untuk yang tadi THR kemudian untuk kegiatan nanti sama pegawai seperti itu biasanya pakai di dompet khusus istri sendiri Iya. gitu. Jadi memang harus seperti tadi dipisahkan gitu antara pribadi sama usaha. oke. Maka Nah, nanti nggak kelihatan usahanya kita nombok atau menghasilkan kan nggak kelihatan kalau Iya. dicampur. yang menarik nih kayaknya bisa dibahas di kesempatan berikutnya. Karena ini perlu teman-teman frekuensi ketahui juga karena Mbak Mia sama Mbak Ren ini punya bisnis gitu. Jadi wanita-wanita aktif dan produktif, jadi bisa kita kulik nanti. Kurang ya. Termasuk ini menyempatkan waktu di padatnya agenda mereka kita bikin hal-hal seperti ini supaya ada hal-hal yang bisa kita bagi tidak hanya sekedar dalam kategori uang gitu ya. Iya. Termasuk semoga aja bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang dengar gitu. Oke, kayaknya sudah banyak sih gambaran-gambaran. Saya di sini belajar gimana Nah, yang mau caranya. ditanyakan Mungkin nanti kita akan bikin sesi khusus gitu ya, membahas keuangan dunia perbisnisan gitu. Gimana caranya, pengeluarannya apa aja, jadi nanti akan kita kulik di situ. Boleh ya, gitu. Untuk kali ini kayaknya cukup gitu ya, cukup dulu, sudah banyak gambaran insya Allah kan ya. Semoga aja mulai sekarang teman-teman yang mungkin tidak ada planning buat keuangannya mulai dari bulan ini pun awal bulan semoga aja keuangan bulanan
bulan ini tuh belum habis gitu. Jadi masih bisa Semuanya di surplus. ya, semoga gitu ya. Jadi ada tambahan buat ketabungan dan gitu. Oke. Kalau kesimpulannya Mbak, Terima kasih Mbak Mbak. Kesimpulannya ya tadi teman-teman semoga aja bisa Bijak bijak dalam mengatur keuangan. mengatur keuangan. ya betul. Oke, makasih Mbak Eni, Mbak Mia. Sama-sama. Oke, teman-teman sekian dulu dari kita. Semoga saja bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman frekuensi. Saya Prilly. Iya. Kami pamit dulu, Prilly. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.